yaitu Atomy. Jadi Atomy itu adalah supermarket online tempat kita belanja kebutuhan sehari-hari, atau bahasa kerennya online shopping ya. Nah, kalau ada yang nggak tahu online shopping ya kita bilangnya supermarket online. Jadi lebih familiar bahasanya. Nah, di supermarket online Atomy itu ada apa aja? Ya, kita juga perlu infokan ya, kasih tahu ke mereka bahwa di supermarket Atomy itu ya menyediakan kebutuhan sehari-hari, semuanya ada di supermarket Atomy. Bagi yang mau sehat ada suplemennya. Nah, suplemennya itu juga sangat lengkap ya. Nah, kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki kita juga ada, atau kita bilang personal care-nya. Kemudian yang pengen punya kulit sehat, cantik, glowing, kita juga punya skincare. Nah, skincare kita juga banyak pilihannya. Pilihannya bisa didasarkan dari usia kita, bahkan jenis kulit kita. Kemudian untuk bagian dapur, bagi teman-teman yang suka masak, di sini juga ada peralatannya, panci kuali, dan ini juga sangat bagus, bahannya tidak biasa seperti bahan di luaran yang dijual di sana. Kenapa? Karena bahannya itu terbuat dari stainless 316 atau biasa bahan yang digunakan oleh tim medis di ruang operasi atau ala-ala operasi ya, ala-ala medis seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang pengen suka ngemil, suka makan, nah di sini juga ada ramennya, kemudian ada kopi, kemudian juga ada snack, kacang-kacangan dan sebagainya. Dan semua produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi, tapi harganya terjangkau. Nah, di sini kita belanja di supermarket Atomy kita juga sudah bisa melakukan namanya melindungi lingkungan kita. Karena setiap kita tentunya punya kewajiban untuk menjaga lingkungan. Kenapa? Karena kita bisa lihat kondisi dunia saat ini ya, cuacanya sudah terlalu panas, tidak seperti biasanya, dan sudah banyak sekali limbah-limbah di luar sana yang sangat-sangat menumpuk ya. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan namanya lingkungannya hijau ya, karena saat ini sudah masukin namanya global warming. Jadi tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang hijau, dan untuk produk-produk Atomy itu terbuat dari bahan herbal, alami, dan ramah lingkungan. Tentunya produk-produk yang sudah habis itu bisa didaur ulang kembali. Oke, ketika kita belanja di Atomy, kita juga bisa melakukan kegiatan sosial. Nah, ini adalah beberapa kegiatan sosial dilakukan oleh Atomy yaitu di negara Taiwan. Dan untuk ya bagaimana caranya kita bisa melakukan hal sesimpel ini, yaitu dengan belanja satu produk saja, kita sudah bisa menyisikan sebagian uang tersebut kepada orang-orang tidak mampu. Jadi artinya di sini kita tidak perlu nih tunggu banyak uang ataupun punya banyak waktu untuk bisa membantu orang. Dengan belanja di supermarket Atomy kita sendiri, kita sudah bisa membantu orang lain. Oke, nah di mana sih kita belanja kebutuhan sehari-hari? Tentunya biasa kita belanjanya kan di sini ya. Biasa belanja kebutuhan sehari-hari di mana? Alfa, Indomaret, Kaisar, Nigo. Betul sekali ya. Nah, di sinilah kita belanja kebutuhan sehari-hari. Coba kita renungkan nih. Kalau kita belanja di sini, apakah memerlukan uang? Ya. Ada uang baru ada barang kan? Ya. Kemudian hari ini beli, besok beli, apakah bulan berikutnya juga beli? Ya. Ya, artinya kebutuhan ini adalah kebutuhan harian yang tidak bisa kita lewatkan. Emang bisa tidak gosok gigi 3 hari? Nah, enggak lah, sehari udah 3 kali aku ya pengen. Apalagi keramas ya, pasti nggak bisa sampai seminggu ya. Saya aja setiap hari keramas. Oke, kemudian kalau kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, pernah nggak hitung biayanya mau habis berapa kita belanja kebutuhan sehari-hari? Pernah hitung? 10 juta ya. Kita hitung 10 juta ya, lebih ya pastinya ya. Itu 10 tahun sampai 20 tahun kemudian. Mungkin sudah ratusan juta bahkan miliaran ya, nggak pernah kita hitung ya. Nah, teman-teman, di sini Atomy itu adalah Akhirnya apa sih yang dijual di Indomaret Alfamart tersebut? Kebutuhan sehari-hari. Nah, di Atomy juga sama ya. Atomy juga menjual kebutuhan sehari-hari. Artinya supermarket Atomy akan terus bertumbuh dan terus berkembang ke depannya. Nah, di sini uang yang harus dikeluarkan di masa yang akan datang ini termasuk hutang, benar atau tidak? Ya. Apakah ada senang dengan hutang? Tidak. Ya. Nah, jika Anda mengganti tempat belanja konsumsi, maka akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan uang tunai. Apakah itu bagus? Bagus banget ya. Ubah potensi hutang
berubah menjadi sebuah aset. Jadi di supermarketnya Atomi itu kita hanya mengganti tempat konsumsi, maka kita bisa mendapatkan poin yang bisa kita tukar dengan uang, dan di sini kita juga sedang membangun sebuah aset. Luar biasa ya. Nah, di sini ada tren bisnis baru. Selama ini ikan besar atau ikan besar maka ikan kecil, atau ikan kecil maka ikan besar? Ikan besar. Jika konsumen cerdas ini bergabung menjadi satu, maka bisa mengalahkan ikan besar ini. Artinya konsumen cerdas itu apa? Yaitu diri kita. Ya. Diri kita belanja di supermarket Atomi, semuanya nih belanja di supermarket Atomi. Otomatis supermarket yang besar-besar itu ada data belanja ke sana tidak? Tidak ya? Apakah ada omset? Jika tidak ada belanja ke sana, apakah mereka dapat omset? Tidak. Lama-kelamaan apakah akan tutup? Pasti ya, karena tidak ada uang yang masuk belanja ke sini. Tetapi jika konsumen orang-orang kecil ini, ikan kecil ini ibaratkan adalah konsumen cerdas kita, belanja di supermarket yang kita sendiri, otomatis uang itu akan masuk ke kantongnya kita sendiri, ya. Nah, di sini belanja online berbagai ekonomi menggantikan retail tradisional. Artinya, bukan kata saya ya, tapi ini kata para ahli bahwa 5 tahun ke depan akan 25% pusat perbelanjaan akan ditutup. Nah, teman-teman bisa lihat ini Messi ya, pusat perbelanjaan di Amerika itu pada masa pandemi kemarin gulung tikar tutup ya, tokonya tutup. Mungkin mereka beralih kepada online ya. Jadi seperti masa pandemi kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tumbang. Nah, mereka itu beralih kepada online. Nah, di sini ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa e-commerce itu adalah bisnis masa depan. Jadi Atomi itu berbelanja online dan merupakan bisnis masa depan. Nah, di sini angka yang akan berbicara. Saya di sini kenal ada sebuah di sini Alibaba ya. Kita ambil Alibaba. Kenal Alibaba? Pemiliknya adalah Jack Ma ya. Jack Ma adalah salah seorang yang sangat sukses di negara Cina, di mana beliau membuat sebuah platform belanja ya, belanja online yang namanya Alibaba. Nah, setiap tahun itu, bukan setiap tahun ya, setiap bulan itu biasanya ada hari spesial bagi para jomblo works ya, di mana pada hari itu ada diskon besar-besaran. Nah, pada tahun 2016 ini ya, maka yang dalam hari yang sama yang belanja online itu 103 miliar. Kemudian 2017 160. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Peningkatan. Kalau di Indonesia seperti Shopee, Lazada 12 seperti itu ya. Bayangkan dalam satu hari saja pembelajaran online itu sangat pesat dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Teman-teman bisa bayangkan online ini makin tahun itu akan semakin meningkat tentunya, tidak akan makin menurun. Kemudian Samsung Economy Research itu memperkirakan bahwa 10 tahun kemudian Toko sisa 20%. Sisanya kemana? Ada yang tahu? Apa? Ya, betul sekali ya. Semuanya akan beralih kepada online. Bagaimana cara kita berpartisipasi supaya kita tidak ketinggalan dengan era tersebut ya? Jadi kita hanya perlu melakukan ini. Yang pertama, kita hanya perlu memiliki selembar kartu anggota atau ID ya, supaya kita bisa masuk ke supermarket Atomi kita. Dan kita cukup membeli apa yang kita butuhkan, hanya ganti merek. Apakah teman-teman sudah mengganti merek produk di rumah pada Atomi? Sudah. Bagus ya. Dan di sini juga kita tidak membutuhkan biaya tambahan. Artinya supermarket Atomi kita tidak perlu bayar ya, tidak perlu bayar sewa, tidak perlu bayar operasional dan lain sebagainya. Kemudian kualitas harga semua dapat diterima baru bisa dibeli. Jadi kita belanja di supermarket kita itu dengan senang hati ya. Jadi di sini hanya mengubah tempat konsumsi kita bisa menciptakan bisnis global. Artinya ID Atomi kita itu berlaku global. Jadi bisnis kita ini bukan bisnis lokal, tapi bisnis global. Platform yang menarik. Jadi Atomi itu adalah sebuah platform aplikasi yang sangat menarik ya, di mana kita bisa belanja kebutuhan sesuka hati kita. Kemudian kemudian konsumen, maka kita bisa sukses bersama. Seperti yang tadi saya bilang, koneksinya global ya, registrasi lokal dan akumulasi
tingkat tak terbatas. Artinya contoh konsumen kita belanja di luar negeri, di Amerika, mereka belanja, mereka dapat poin, kita juga bisa mengumpulkan poinnya, jadi akan terus diakumulasi. Nah, teman-teman juga mesti tahu, karena kita ada atomians ya, kita mesti tahu perkembangan dari atomi itu. Nah, atomi berdiri pada tahun berapa? Kecil banget ya suaranya. Tahun 9. Ya, betul sekali. Tahun 2009, dan kantor pusatnya di mana? Di Korea Selatan ya. Dan di sini perjalanannya tidak hanya di tahun 2009 saja, dia terus mengepakkan sayapnya ke negara-negara lain. Di tahun 2010 sampai 2012 dia pertama kali masuk ke negara maju. Dia tidak masuk ke negara yang lain-lain dulu. Dia fokusnya masuk ke Amerika, Jepang, dan Kanada. Nah, teman-teman tahu ya, 3 negara ini adalah negara maju, super maju ya. Nah, mereka berusaha untuk masuk ke 3 negara ini. Jika produk sudah masuk ke 3 negara ini, otomatis kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Karena standarisasi untuk memasuki negara ini tidak mudah. Standarisasinya cukup tinggi ya, seperti kita di Indonesia itu BPOM. Kalau di Amerika itu biasa namanya FDA. Ya, jadi kalau bisa masuk ke sini tidak perlu diragukan. Kemudian atomi juga terus mengepakkan sayapnya di tahun 2013 ke 2014 terus meningkat sampailah dia masuk ke Indonesia, yaitu di tahun 2015. Ya, betul sekali. Jadi kalau ada nanti misalnya ikut kuis di atomi ya, jadi tahu ya Indonesia masuk ke Indonesia tahun berapa? 2018. Kita mesti ingat. Nah, 2018 ini tidak hanya masuk ke Indonesia, tapi dia juga masuk ke Australia ya. Kemudian dan Rusia. Dan di masa yang akan datang, tidak di masa yang akan datang ya, tapi sudah masuk di Cina ini pada masa pandemi. Teman-teman bayangkan di masa pandemi, atomi terus membuka cabangnya di negara Cina. Biasa produk Cina masuk ke negara-negara lain, tapi ini kebalikannya. Produk Korea masuk ke negara Cina, bukankah luar biasa? Kemudian di Hong Kong juga sudah buka, India, Brazil juga sudah buka. Nah, targetnya 25 negara lagi yang akan dibuka, bahkan akan terus bertambah banyak. Dan setiap pertumbuhannya itu adalah 40% per tahunnya. Luar biasa enggak kalau tiap tahun 40%? Luar biasa ya, perusahaan mana yang bisa naik sampai 40%? 10% aja udah syukur-syukur ya, gitu ya. Oke, nah teman-teman masih pahami bahwa atomi itu bukan sebuah MLM. Jadi saingan atomi itu bukan MLM, tapi saingannya adalah supermarket, shopping online, dan TV shopping. Dia hanya menggunakan pembayaran bonusnya menggunakan ya sistem binary seperti itu ya, tapi konsepnya adalah online shopping. Dan konsep dan ide-ide kewirausahaan atomi, nah teman-teman juga mesti kenal ini ada CEO atomi ya. Jadi kalau misalkan ketemu, jangan sampai nggak kenal ya. Padahal udah di depan mata dilewatkan. Jadi cepat-cepat dipeluk ataupun diajak foto. Ya. Nah, ini CEO kita dan beliau menciptakan sebuah motor begitu luar biasa ya. Bisa dilihat di sini, tentunya teman-teman juga sudah hafal, ada 4, yaitu menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan melayani dengan rendah hati. Bagi para atomias yang sudah menjalankan bisnis atomi, wajib menghafalkan 4 moto ini. Jika belum hafal, maka mesti dihafalkan. Ya. Kemudian untuk kualitas produknya nggak usah ditanya lagi atomi ya. Kualitasnya itu ada kualitas yang terbagus, tapi harganya yang terendah. Untuk model pemasarannya seperti tadi saya bilang, dia menggunakan online ya. Kemudian menggandakan esensi pengembangan keanggotaan. Untuk strategi pemasarannya membantu pelanggan menjadi sukses. Perusahaan mana yang selalu ingin mengutamakan kesuksesan konsumennya, seperti di perusahaan atomi tadi di endingnya, perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melampaui kebahagiaan konsumen. Luar biasa ya. Oke, untuk tujuan bisnisnya sendiri menjadi sebuah perusahaan logistik global, dan saat ini atomi sudah menjadi sebuah pusat logistik ya. Kemudian dia juga menciptakan perusahaan yang benar-benar bahagia. Bahagia tidak hanya kepada perusahaan itu sendiri, tapi kepada konsumen dan mitra-mitra bisnisnya.
Nah, untuk model tren bisnis Atomi, teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini biasa mungkin ya di luar sana produk-produk diciptakan oleh perusahaan itu sendiri, tapi Atomi tidak menciptakan produknya sendiri. Atomi itu bekerja sama dengan banyak perusahaan yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Di mana Atomi ini bekerja sama dengan dua lembaga besar, Colmar dan Carey. Colmar adalah perusahaan global nomor 3 di dunia yang memanufacture produk-produk kesehatan ataupun kosmetik internasional. Nah, teman-teman bisa searching nanti di Google untuk detailnya. Dan untuk Colmar itu sendiri punya penelitinya itu banyak ya, 1000 lebih sampai 4000. Kemudian untuk Carey itu sendiri adalah lembaga penelitian punya Korea Selatan, bergerak di bidang nuklir. Dan dia itu urutannya nomor 2 setelah NASA Amerika. NASA Amerika luar biasa ya, terkenal ya, nomor 1, dan Carey ini nomor 2, tidak kalah ya. Nah, mereka berdua ini gabung jadi satu, bekerja sama menjadi namanya Colmar Beauty and Health. Jadi namanya berubah, Colmar BNH. Jadi Colmar BNH inilah yang meneliti dan memproduksi produk-produk berkualitas tinggi yang kita gunakan saat ini dengan label atau merek brand Atomi. Jadi Atomi ini yang memasarkannya melalui apa? Online shopping center, yaitu berupa aplikasi dan website resmi yang sudah disediakan yang biasa kita belanja itu. Kemudian di dalam aplikasi Atomi juga ada audio dan video. Kita juga bisa melihat, misalnya yang enggak suka baca nih, kita bisa nonton audionya, ada suaranya mengenai produk-produknya. Kemudian juga ada video-video mengenai kisah-kisah orang yang sudah sukses di Atomi. Dan Atomi juga tadi sudah dibahas, yaitu sebagai perusahaan logistik ya, perusahaan logistik yang mendistribusikan produk-produk ke negara cabang Atomi. Kemudian Atomi ID-nya daftar lokal tapi bisa digunakan secara global, 26 negara cabang. Nah, seperti yang tadi saya sudah bahas ya. Nah, untuk Carey itu punya 1.300 profesor dan 4.000 tim peneliti. Bukankah luar biasa? Ini bukan perusahaan kecil ya, tapi perusahaan yang benar-benar sangat besar. Kita bisa lihat tim di dalamnya. Kemudian untuk Colmar itu sendiri ya, nomor 3 dipilih sebagai CGMP, Cosmetic Good Manufacturing Product. Ini juga bukan produk yang bukan perusahaan yang biasa-biasa, tapi dia punya banyak cabang atau saham di berbagai negara. Ya. Oke, untuk Atomi itu sendiri juga menggunakan teknologi canggih yang digunakan di dalam produk-produknya. Salah satunya, bukan salah satunya ya, termasuk di kosmetik yang kita gunakan ke wajah kita. Sorry ya, agak serak. Oke. Yang pertama, Atomi dia produk pada umumnya yaitu produk general produk lainnya, yaitu menggunakan produk herbal juga. Namun dia diamkan 3-4 hari ya sampai teksturnya berubah menjadi warna apa nih? Ungu kah, merah kah, coklat? Biru dong, coklat ya. Nah, setelah kering baru diekstrak. Nah, teman-teman di sini, menurut teman-teman nih, kandungan nutrisi yang paling banyak itu pada bahan baku segar atau kering? Segar. Biasanya kalau beli sayur di buah, pilih yang segar atau mau 3-4 hari? Segar ya? Sama akar-akarnya. Betul ya, segar ya. Nah, bahan baku segar inilah yang sangat memiliki banyak kandungan nutrisi. Tetapi di dalam bahan baku segar juga ada minusnya, sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah di mana di bahan baku segar ini terdapat zat aktif yang mesti kita kecilkan lagi ukurannya. Menggunakan teknologi fermentasi, teknologi fermentasi dan pemurnian tinggi ya, di mana kedua teknologi ini dapat menghilangkan fenomena kecoklatan dari hasil ekstrak. Ini ya, menghilangkan kotoran, aroma yang tidak sedap, kemudian meningkatkan warnanya dan
menggunakan mikroenzim untuk membuat partikelnya menjadi lebih kecil sehingga daya serapnya itu bisa lebih maksimal ke dalam lapisan kulit wajah kita. Ya, kedua teknologi ini yang digunakan pada bahan baku segar. Jadi ada plus minus sih kalau kering sama segar ya teman-teman. Karena Atomi selalu memikirkan hal-hal yang kedepannya akan terjadi, dia sudah pikirkan nih. Kalau bahan baku segar tentunya kan ada hal yang tidak baik, tapi dia sudah pikirkan dengan menggunakan dua teknologi tadi ya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi nanokapsul. Nah, nanokapsul ini yaitu bentuk partikelnya sangat kecil, jadi penyerapannya itu bisa masuk sampai ke lapisan yang terdalam. Bisa dilihat ya, sampai dalam-dalam ini. Kalau produk pada umumnya itu biasanya ini bisa dilihat lebih besar, biasa ukurannya 100 sampai 120 nanometer. Kemudian penyerapannya itu sangat lambat, bisa dilihat hanya di lapisan kedua kulit kita saja. Pernah lihat orang pakai BB cream siang hari? Pernah, bercak ya. Nah, kenapa bisa bedaknya berantakan? Karena batu partikel dari produknya itu lebih besar, jadi penyerapannya lambat. Belum dia masuk ke dalam lapisan dalam kulit wajah kita, tapi sudah pecah di atasnya kena keringat tadi. Oke, cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, ini untuk tingkat pertumbuhan 40% per tahunnya diambil dari negara Taiwan ya. Nah, kita bisa lihat untuk pulsa pertumbuhan kinerjanya dari tahun 2014